Hochschule der Künste, Berlin, Jerman, Universitas Seni lah ya itu kan. Tadi kita juga sudah dengar ya dalam paparannya dalam film tersebut. Hingga meraih gelar Meisterschüler. Selama 16 tahun di Eropa, ia mengembangkan bahasa visual yang memadukan perspektif Indonesia dan Eropa. Karyanya telah dipamerkan di berbagai negara dan pada 2009 serta 2014 ia dinobatkan Tempo sebagai seniman terbaik seni rupa. Sejak 2015 karya Artificial Reef Park, karya Artificial Reef maksud saya, diciptakan di berbagai perairan Indonesia sebagai perpaduan antara seni dan konservasi laut. Kemudian Mbak Intan Wibisono, founder sekaligus CEO dari Artopologi. Sebelumnya ia berkarir di bidang komunikasi korporat dan teknologi. Kemudian sebagai kolektor seni sekaligus tech enthusiast, Intan mendorong lahirnya generasi kolektor yang menguatkan ekosistem seni di Indonesia dan membuka ruang bagi seniman untuk terhubung dengan publik di era digital. Pak Teguh dan Mbak Intan silahkan untuk ke depan. Silahkan. Tepuk tangan untuk Pak Teguh dan Mbak Intan. Berikutnya adalah Agung Hujatnika Jenong, seorang kurator, penulis dan pengajar seni yang aktif sejak 1997. Ia menulis buku Kurasi dan Kuasa yang berangkat dari disertasi doktoralnya di ITB. Agung pernah menjabat kurator di salah satu Senario Art Space dan pada 2017 ikut mengkurasi pameran inaugurasi Museum Macan di Jakarta bersama Charles Esche. Agung, silahkan. Tepuk tangan untuk Agung. Last but not least, Pak Bambang Sugiharto, filsuf dan penulis yang meraih gelar Doktor Filsafat dari Universitas San Tommaso Roma. Ia menulis banyak karya tentang postmodernisme, seni, agama, humanisme, dan kebudayaan, serta menerima penghargaan kebudayaan dari pemerintah Kota Bandung pada 2012. Selain aktif menulis di jurnal nasional dan internasional, ia juga pernah memimpin Asosiasi Filsafat Tingkat Asia dan Dunia. Saat ini beliau mengajar di Universitas Katolik Parahyangan, ITB, dan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pak Bambang, silahkan. Nah, hadirin sekalian, kita akan mulai tentu saja dari Sohibul Hajat. Saya ada satu pertanyaan pemantik mungkin Pak Teguh bisa mengelaborasi lebih lanjut dari narasi yang tadi sudah kita dengarkan sepanjang film. Tadi saya ingat ada pernyataan bukan patung tapi tindakan. Nah, gimana tuh Pak Teguh? Mungkin bisa mulai dari situ. Sebelum saya jawab, boleh kita ini? Boleh. Saya boleh minta penonton semua, pengunjung semua berdiri. Mbak siapa tadi yang? Mbak Kanisa. Udah pegang? Udah pegang mikrofon. Coba kita mulai, nanti akan dihitung oleh Mbak Kanista. Anda boleh tarik nafas sedalam-dalamnya, kemudian saya akan kasih komando tahan, jadi tahan nafas. Bagi mereka yang sudah tidak tahan, silakan duduk. Yang masih tahan berdiri. Oke, siap? Siap. 3 menit ya, Pak? 5 nih, 5. Oke, siap-siap ya. Oke. Tarik nafas, tahan. Oke, timer sudah dimulai ya. Berapa detik? 5 detik sudah berlalu. Hebat. Sepuluh detik. Harusnya tahan nafas itu apa? Ini apa namanya? Bahunya harusnya ya santai aja. Wah,
Mas Heru udah gugur. Oke. Sekarang 10 detik lagi menuju 1 menit. Wow, Iya, heeh. hebat ini, masih banyak. Iya. Soalnya di Bandung nggak ada polusi. Hebat. Ini bapak-bapak perokok itu malah lebih tahan. Pasti udah 1 Iya. menit ya. Udah ada 1 menit, udah 1 menit. Wah, luar Udah 1 biasa. menit. Wah, masih ada. Wih, masih ada. Masih ada. Hebat nih. Penyelam Itu di sana kali ini. loh. Wes. Ada berapa? Ada 2. Mantap sekali. Oke. Oke. Ini terakhir itu udah 1,5 menit. Mantap. Hebat, luar biasa. Silahkan. Saya ngajak Anda untuk tahan nafas itu karena menurut para saintis tahun 2050 itu koral semakin habis. Jadi sekarang itu masih tinggal 6% dari kurang lebih 86.500 kilometer dulunya. Dan yang mengejutkan dan itu yang menggerakkan saya untuk membuat artificial reef itu adalah ternyata hampir 70% dari oksigen yang Anda hirup tiap detik itu dikontribusi oleh biota-biota laut yang tinggal di coral reef. Jadi ini yang menggerakkan saya untuk membuat sesuatu di bawah laut. Tadi pertanyaannya apa, Mas? Sudah terjawab, itu sudah menjadi tindakan. Makanya itu bukan patung. Dan saya tidak menggunakan laut sebagai objek lukisan landscape. Jadi saya berbuat sesuatu untuk laut. Ya. Sip, terima kasih Pak Teguh. Sebelum kita lanjut, saya mau menyapa, ini baru kelihatan, Bu Dewi Kaniasari, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Jadi unsur pemerintah ada perwakilannya Pak Teguh malam ini. Maaf, ada teman-teman dari unsur pemerintahan lain yang belum saya lihat. Dari mana? Disbudpar Kota Bandung. Oke, terima kasih sudah hadir. Balai Pelestarian Kebudayaan ada nggak? Oke, lumayan lah ada 2 instansi yang mewakili. Kita akan lanjut ke Mbak Intan sebagai produser eksekutif ya. Mungkin kita bisa mulai, pertama adalah tentu saja awal mula bagaimana kemudian dokumenter ini bisa diproses dan dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah tentang alih wahana. Tadi kita sudah mendengar paparannya dan sudah menyaksikan bagaimana karya Pak Teguh ini ya bukan hanya gejala visual, tapi juga peristiwa, tindakan dan seterusnya. Nah, sementara film kan media pandang dengar. Nah, mungkin Mbak Intan bisa juga ceritakan pengalaman mengalihwahanakannya. Silakan. Oke, mungkin pertama dulu dari awal mula ya. Jadi memang berkenalan dengan Pak Teguh itu adalah sebuah experience juga buat saya. Kemudian dengan banyak percakapan gitu ya, dengan diskusi segala macam, kemudian jadi lebih mengerti filosofi beliau, karya beliau. Iya ya. Nah kemudian jadi dan baru mengenal mengenai artificial reef ini, makanya Artopologi juga terlibat di project terakhir, yaitu di artificial reef yang disebut Kurma Amerta yang lokasinya ada di Bali Utara. Nah dari situ kemudian karena kami juga berterima kasih kepada Kementerian Kebudayaan, LPDP, dan karena kami diberikan kesempatan untuk menyertakan proyek ini ke program Dana Indonesiana, makanya film dokumenter ini bisa terjadi gitu. Nah, alih wahana itu memang disengajakan supaya lebih banyak orang lagi yang terlibat di seni secara general, karena itu adalah salah satu misi Artopologi, tapi juga mengenal bahwa di dunia kontemporer sekarang memang banyak sekali
bentuk dan ragam seni gitu, termasuk karya-karya Pak Teguh yang biasanya hanya hanya bisa dilihat di dalam laut oleh penyelam. Sekarang kita semua di sini bisa melihat gitu kan. Lebih banyak orang lagi yang teredukasi bahwa ternyata ada orang-orang seperti Pak Teguh ini yang menjadi pemantik. Dan semoga dengan adanya film ini juga bisa menjadi inspirasi gitu ya, supaya lebih banyak orang yang memedulikan laut bisa memiliki ide-ide baru, inovasi baru untuk merehabilitasi coral reef di Indonesia gitu. Jadi apa namanya, film ini adalah sebuah karya on its own, it's an artwork on its own, yang diciptakan oleh Mas Arfan Sabran, seorang pembuat film dokumenter yang film dokumenternya juga cukup banyak gitu ya, dan ini adalah cara beliau untuk menangkap karya Pak Teguh, apa yang menjadi dampak dari karya seni itu, bukan cuman sesuatu karya yang indah aja tapi memiliki positive impact untuk environment, untuk komunitas di sekitarnya juga gitu. Gitu Mas Heru. Oke, terima kasih Mbak Intan. Cukup hemat. Nanti kita coba pantik lagi Mbak Intannya untuk bercerita lebih jauh. Kita pindah dulu ke narasumber berikutnya, Mas Agung. Mas Agung mungkin bisa mulai dari tadi ada pernyataan Pak Teguh tentang ini bukan patung tapi tindakan, tapi juga ada satu cerita lain yang menurut saya intriguing ya. Komentar kok karya udah bagus-bagus ditenggelamkan di laut, nggak ada yang nonton gitu loh. Komentar itu kan menunjukkan bahwa karya seni itu harus dilihat oleh manusia, harus di ruang tertentu. Nah, gimana tuh Mas Agung? Silahkan. Baik, terima kasih Kang Heru. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya juga sebelum ke situ, sebelum menjawab pertanyaan, mungkin saya pengen berbagi juga ya satu pengalaman sebetulnya bekerja sama dengan Mas Teguh. Tadi di film teman-teman mungkin sudah sekilas melihat ada salah satu artificial reef yang ditampilkan di Art Jog ya. Domus frosquilo ya, daun katulistiwa. Itu kalau nggak salah dari daun jati ya. Nah, nanti Mas Teguh bisa menjelaskan kenapa daun jati ya. Cuman kalau boleh saya pengen mulai mengingat-ingat juga ya, bahwa waktu itu memang 2019 saya diminta untuk mengkuratori Art Job dan untuk 3 edisi ya. Dan 3 edisi ini saya anggap satu kesatuan, sebetulnya satu seri pameran yang tema dasarnya ada 3 istilah dari ruang, waktu, dan kesadaran. Di seharusnya 2019, 2020, 2021, tapi karena ada COVID kemudian jadi sampai 2022 ya. Nah, di edisi pertama itu judulnya Common Space, dan ada 2 ide sebetulnya yang sekurang-kurangnya 2 ya, yang menginspirasi saya untuk merumuskan pameran ini. Yang pertama adalah tentang the commons ya, tentang the commons yang memang itu satu konsep yang sebetulnya saya tidak terlalu mendalami juga. Saya tahu hanya sekilas-sekilas saja. Ini tentang, ini semacam sosialisme purba ya, sosialisme purba yang dihidupkan kembali di abad 21 dengan berbagai inisiatif, bukan dari seniman saja tapi dari saintis juga, dari misalnya kalau kita tahu open source, Wikimedia Commons misalnya, itu bentuk-bentuk revitalisasi gagasan sosialisme purba ini tentang the commons ya. Nah, commons sendiri sebetulnya satu prinsip yang pernah dijalankan kalau nggak salah di Eropa ya, kalau nggak salah di Inggris gitu ya. Ini jauh sebelum Marxisme dan sosialisme modern ya, di mana kemudian sebuah kawasan kalau ada penduduk atau warga yang bermukim di situ sepakat
memberlakukan prinsip the commons ini, kawasan ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Jadi Anda boleh menanam padi misalnya di situ, Anda boleh memancing ikan di situ kalau ada kolam, Anda boleh menanam pohon, memetik buahnya, memakannya dan seterusnya. Tapi dengan catatan bahwa semuanya harus dilakukan demi kepentingan bersama, gitu. Jadi tidak ada kepemilikan yang sangat eksklusif pada padi, pada kolam, pada pohon itu. Yang penting kalau Anda misalnya memancing ikan, Anda harus menanamnya kembali gitu ya. Jadi itu satu ide yang kemudian dihidupkan kembali di abad 21 itu dengan berbagai dengan berbagai proyek gitu yang intinya kemudian mencoba mengcounter atau menghadirkan semacam alternatif dari kapitalisme yang sangat eksploitatif yang kemudian memberikan keuntungan sebesar-besarnya hanya untuk segelintir orang. Gitu. Jadi itu ide yang pertama jadi saya coba gali ya untuk merumuskan pameran pertama itu common space itu. Lalu yang kedua sebetulnya satu konsep yang disebut dengan mohon izin ya Pak, kalau salah mohon dikoreksi ya. Actor Network Theory. Jadi teori jejaring aktor yang dirumuskan oleh seorang sosiolog Prancis namanya Bruno Latour, dan dia sebetulnya bicara tentang jejaring ya, jejaring sebagai pengganti dari konsep entitas sosial. Jadi sebelumnya para sosiolog itu selalu bicara tentang misalnya ekosistem ya. Ekosistem itu kan juga istilah yang pertama kali di natural science, kemudian diadopsi oleh para antropolog, dan kemudian belakangan oleh sosiolog juga untuk menjelaskan jejaring yang berpusat pada manusia gitu. Dan belakangan juga ada istilah ekosistem seni kan tadi sempat disebut juga di film. Nah, Latour kemudian menawarkan satu alternatif melihat ekosistem yang tidak berpusat pada manusia. Jadi alih-alih kemudian membicarakan ekosistem misalnya ya, ekosistem seni itu terdiri dari misalnya kurator, galeris, dealer, seniman, kritikus, direktur museum gitu yang semuanya berpusat pada manusia. Dengan konsep Latour ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa entitas sosial itu tidak hanya manusia di situ. Ada aktor yang disebut, sebenarnya dia pakai istilah aktan ya, bukan aktor. Jadi non-human actor dia bilang. Jadi saya terjemahkan sebagai aktor non-insani gitu ya. Jadi aktor-aktor non-manusia yang sebetulnya dalam perubahan dunia ini gitu ya, perannya sangat banyak. Jadi binatang, yang fisik maupun yang organik maupun non-organik dan seterusnya ya. Dan itu menginspirasi saya kemudian juga melihat seharusnya dunia seni gitu ya waktu itu juga bisa seperti itu ya. Jadi alih-alih memikirkan ekosistem seni ini hanya manusia gitu ya, harusnya ekosistem seni juga bisa mempertimbangkan bahwa ada aktor-aktor non-insani yang juga berperan dalam perubahan. Dan pada titik itu kemudian saya memutuskan untuk mengundang Mas Teguh sebagai salah satu, karena ada tiga seniman. Biasanya kalau di art jok itu di fasadnya itu selalu ada proyek yang diberi porsi lebih besar ya. Dan kalau Mas Pema tuh menyebutnya dengan special project gitu ya. Kalau saya menyebutnya proyek fasad sebetulnya. Dimana kemudian karya yang di fasad ini tuh selalu seharusnya gitu ya menjadi jalan masuk untuk memahami tema pameran secara keseluruhan. Jadi gampangnya tanpa harus menelusuri karya satu persatu di dalam ruangan, lihat fasadnya doang tuh kita udah tahu tema pameran ini apa gitu. Dan waktu itu ada dua yang di depan, kami letakkan di depan, satu Handi Birman Saputra yang menggali tanah sampai berapa itu ya, 6 meter ya, 6 meter, kemudian berkarya di situ. Lalu satu lagi karya Mas Teguh. Dan
tentu saja apa namanya, satu tantangan tersendiri karena waktu itu Artjok tidak punya apa namanya sumber daya yang cukup ya untuk pertama mendukung produksi karya itu sendiri, kemudian apalagi kan karya itu nantinya ditenggelamkan ke laut ya, jadi ada biaya lagi untuk transport dan seterusnya. Tapi kami sangat bersyukur karena Mas Teguh dengan berswadaya gitu ya, mampu. Oh ada ya, Mbak Mira juga ya. Iya tentu saja. Mas Teguh dan Mbak Mira kemudian bisa mewujudkan ide itu dan seperti tadi kan mungkin saya baru akan kembali ke pertanyaan itu ya. Kenapa kemudian karya yang bagus itu kemudian harus ditenggelamkan ke laut? Nah, menurut saya karena justru dengan terlebih dahulu ditampilkan di Artjok dan itu saya kira belum pernah sebelumnya. Belum pernah artificial reef yang sejak 2013 itu ditampilkan dulu di ruang tanda petik konvensional gitu ya, sebelum ditempatkan di tanda petik habitat aslinya ya. Gitu. Jadi itu saya pikir satu apa namanya kesempatan yang baik untuk memperkenalkan juga proyek ini. Dan waktu itu saya masih berpikir ini karena saya senang dengan taksonomi gitu ya, dengan kategori klasifikasi gitu. Ini tuh environmental art atau bukan ya gitu. Environmental art itu spektrumnya memang luas. Kita bisa bilang bahwa lukisan pemandangan itu ada elemen environmentalnya juga gitu ya. Tapi ini environmental art yang lain karena kemudian ada intensi untuk tadi ya disebutkan secara apa namanya eksplisit juga oleh Mas Teguh, ada upaya untuk merestorasi, ini memulihkan laut gitu ya, secara konkret, bukan hanya representasi ya, bukan hanya kemudian foto laut rusak itu apa, laut rusak itu difoto terus fotonya ditampilkan di galeri, yang itu juga bisa memberikan inspirasi, tapi yang ini adalah restorasi yang konkret gitu ya, yang konkret kemudian kita bisa merasakan dampaknya. Dan kembali lagi ke ide tentang ekosistem yang saya bayangkan, itu ini proyek yang kemudian betul-betul merefleksikan apa yang dibayangkan oleh Latour sebagai jejaring itu ya, jejaring atau dia sebutnya assemblage gitu, aktor insani dan non insani yang di situ kemudian manusia menjadi subjek yang tidak penting sebetulnya ya. Seniman Mas Teguh di situ justru bukan pengarang gitu tanda petik, karena kalau kita lihat dalam konstelasi tadi juga disebutkan ada nelayan, ada penyelam, ada wisatawan mungkin ya, kemudian itu yang aktor humannya, tapi non humannya kan ada ikan, ada terumbu karang, ada arus laut itu sendiri gitu ya. Itu sebuah gambaran yang kemudian membuat kita bisa lebih rendah hati mungkin ya, lebih melihat apa namanya pentingnya aktor-aktor lain ya untuk terjadinya perubahan itu gitu. Dan ya mungkin karena alasan itu juga apa namanya bukan cuma objeknya, tapi kami ingin sebetulnya juga memantik kesadarannya ya, kesadaran bahwa kan waktu itu dipamerkan juga sudah dengan rencana akan ditenggelamkan di mana dan kapan gitu ya. Kami sudah Artjok waktu itu Mbak Mira juga mencantumkan informasi itu sehingga orang tahu bahwa daya jangkau dari seni itu bisa sejauh itu gitu. Mungkin itu dulu kalau boleh. Oke, terima kasih Mas Agung. Saya kira sangat merespon tadi ya lontaran tentang kok nggak ada penontonnya, karena kan memang ini kita bicara tentang tadi istilahnya Mas Agung insani dan non insani. Nah kita sekarang berpindah ke Pak Bambang.
Pak Bambang, pertanyaan ya, apakah seni atau karya seni bisa punya kontribusi pada perubahan sosial atau pada masalah yang konkret, itu kan konon pertanyaan yang sudah berusia 2000 tahun kan konon katanya. Nah, kalau kita melihat artificial reef dari Pak Teguh, ini kan jelas ya, langsung tuh menghadapi persoalan yang konkret itu dengan telak kalau boleh disebut ya. Nah, tapi di sisi lain munculnya karya seperti ini juga menunjukkan ya kerusakannya begitu parah gitu. Nah, jadi jangan-jangan kalau misalnya kita bergembira bahwa oh makin banyak karya yang bisa merespon langsung permasalahan yang konkret, tapi kan itu juga berarti memang makin rusak ya. Jadi ini harapan atau justru kita harus takut? Gimana Pak Bambang? Ya, hal yang menarik dari perkembangan dunia seni adalah bahwa cukup lama seni mempersoalkan dirinya sendiri gitu kan ya. Terus aja gitu. Mempersoalkan mediumnya, mempersoalkan bahkan definisinya. Seni itu apa dan sebagainya gitu. Tapi yang menarik dan biasanya terus dikaitkan dengan keindahan dan segala macam gitu. Itu seakan-akan apa ya, konotasi yang agak eksklusif dikaitkan dengan seni. Tapi yang menarik adalah dalam perkembangannya apa ya, seni itu kemudian tadinya memperkarakan dirinya sendiri, tapi lama-lama seperti yang dikatakan Mas Agung tadi, akhirnya perhatiannya justru ke realitas yang lebih luas, ke planet bumi ini, ke unsur-unsur non manusiawi dan sebagainya. Yang sekarang istilahnya kan apa, post-human itu ya, post-human. Jadi ada tendensi seperti itu. Mungkin juga itu dipicu oleh krisis sih, mungkin oleh krisis, oleh persoalan-persoalan yang disadari oleh manusia akibat perilaku manusia sendiri yang sekarang suka disebutnya antroposin dan sebagainya itu ya, bahwa dunia sudah menjadi terlalu, planet ini sudah terlalu dimanusiakan sedemikian, tapi malah jadi rusak gitu kan. Nah, itu ada pergeseran dari fokus ke arah keindahan, kebagusan gitu, menuju ke kerusakan. Itu yang ujung-ujungnya buat saya menarik gitu ya. Banyak filosof yang kemudian juga berbicara persis kebalikannya, bukan soal keindahan di situ, tapi soal penderitaan, pesona dari penderitaan, kalaupun masih bersikukuh mau menggunakan istilah keindahan, yang kemudian biasa disebut sebagai the negative sublime. Bagaimana hal-hal yang negatif itu membuka kesadaran kita menjadi sesuatu yang quote-unquote puitik, membuat kita menyadari sesuatu yang lebih, yang penting gitu ya, tapi justru dari penderitaan, dari hal-hal yang negatif kayak gitu. Nah itu ya, saya melihat estetika bergerak ke arah estetika transformatif dengan kata lain di situ. Estetika yang mencoba mengubah penderitaan, persoalan manusia dan sebagainya menjadi untuk membuka arah baru. Dan bersama dengan itu, hal yang menarik adalah bahwa seni tidak lagi ribut mempersoalkan dirinya sendiri, definisinya kalau pakai istilah Agung tadi kategori taksonomi, tapi jadi tidak lagi berbicara mengenai what it means, what art means, tapi what art does. Nah itu buat saya menarik gitu ya. Apa akhirnya dampak seni itu gitu. Dan ini ada kecenderungan yang makin lama makin masif gitu. Memang sejak Dada ya, sejak Dadaisme terus happening dan sebagai Fluxus dan sebagainya. Tapi itu akhirnya bermuara, saya kira, pada tendensi akhir-akhir ini untuk melihat bagaimana sebenarnya seni itu berdampak. Nah, pada titik itu, seni tidak pernah berdampak langsung menyelesaikan persoalan tentu saja gitu.
arahnya lain karena seni bukan teknologi. Teknologi bisa bikin bendungan langsung dan sebagainya gitu. Tapi seni itu berdampak membuka kesadaran, menyentuh hati, membuka imajinasi, membuka kesadaran. Dan persis tadi itu yang diperkatakan oleh Mas Teguh gitu. Sehingga saya juga kaget karena saya biasanya memberi kuliah mengenai estetika transformasi, agak susah cari ilustrasinya. Begitu nonton ini, lah ini dia gitu ya. Ini dia contoh estetika transformasi yang tepat sekali dan narasinya juga tepat sekali. Bagaimana seni mencoba melakukan sesuatu, menumbuhkan sesuatu yang baru. Dalam kasus ini terumbu karang gitu. Dan itu apa ya? Akhirnya di situ memang bukan hanya membuka kesadaran, itu membuka kesadaran lebih dan menjadi contagious, menjadi menular karena dialih wahanakan. Itu saya setuju sekali. Kalau tidak ya dia tenggelam. Kita harus ngeliat itu nyelam gitu kan. Kita nahan nafas aja susah barusan gitu kan. Mesti harus nyelam susah. Tapi ketika dialih wahanakan menurut saya bagaimana tindakan itu menular. Seni menjadi tindakan ya. Seni menjadi tindakan dan itu oke sih. Memang sudah ada apa seni-seni sosial segala macam gitu kan ya yang orang memang suka mempertanyakan juga ini apa bedanya dengan LSM misalnya kalau seni-seni sosial itu. Tapi pada karya Mas Teguh ini menjadi jelas ini memang karya simbolik tapi juga tidak simbolik, konkret sekaligus gitu. Dan ketika dialih wahanakan seperti ini memang makin dampaknya makin luas. Saya kira itu dulu sementara. Oke, terima kasih Pak Bambang. Nah, itulah teman-teman sekalian paparan dari para narasumber kita malam ini. Saya langsung saja mengundang teman-teman bagi teman-teman yang ingin urun bicara, langsung kita akan tanggapi langsung satu persatu saja biar lebih mudah. Apakah ada yang mau urun bicara? Sayap kiri, sayap tengah, sayap kanan? Belum ada. Kalau belum ada, saya mau lebih lanjut memantik Mbak Intan dulu dari soal pembuatan film. Dari tadi sudah disinggung-singgung tentang ruang dan karena karya artificial reef itu kan di darat dan di laut kan pembuatan filmnya juga harus begitu. Pengambilan gambarnya ya harus di darat dan di laut juga gitu. Nah, seberapa sulit atau seberapa mudah harus mengcover dua ruang ini selama proses pembuatan filmnya? Sebenarnya maksudnya kami beruntung sekali bertemu dengan Mas Arfan Sabran yang juga bisa juga diver juga, dia juga punya kecintaan secara khusus dengan laut dan kemudian juga ditemani dengan tim yang bisa membawa kamera itu sampai ke bawah laut ya gitu. Jadi mereka diver juga gitu. Jadi kecintaan dan passionnya mereka plus skillnya mereka itu juga bisa menerjemahkan filosofi dan semua simbol-simbol yang dibawa Pak Teguh dalam karya ini jadi sesuatu yang visual, sesuatu yang bisa kita dengar juga dan bisa kita pahami. Karena jujur aja untuk menjelaskan karya artificial reef untuk orang awam itu lumayan susah gampang ya. Karena ketika paling gampangnya adalah kalau saya ditanya apa sih artificial reef itu? Oh, itu adalah karya patung di bawah laut untuk menumbuhkan terumbu karang. Loh, tapi kan udah banyak proyek-proyek serupa lainnya. Kenapa ini disebut karya seni gitu? Jadi hal-hal seperti itu yang kalau misalnya memang ada kesempatan menyampaikan one on one itu bisa, tapi dengan adanya film ini jadi reach-nya tadi bisa lebih luas, filosofinya dan makna di baliknya juga bisa tersampaikan dengan lebih gamblang ya, dengan lebih mudah dimengerti untuk semua orang. Jadi tim produksi dari
sutradara, dari sinematografernya, penata suaranya, itu semuanya bisa bekerja sama untuk menangkap prosesnya, mengikuti pemikiran Pak Teguh yang cukup kompleks dan merangkai itu jadi sebuah narasi film yang mudah untuk dimengerti semua orang dan menangkap secara visual dari semua arsip ya. Ini berarti ada proses membuka arsip film-film, video, foto, riset-riset juga yang udah ada sejak tahun 2014 itu gitu. Jadi semuanya ada proses yang cukup panjang juga untuk menilik semua arsip itu, merangkai jadi sebuah cerita film dan kemudian menangkap yang pengen ditampilkan secara baru dari film ini adalah impact-nya setelah dari awal 2014 sampai tahun ini gitu. Apa sih sebenarnya nih karya ini tuh cuman ditenggelamin aja, cuman cantik di bawah laut, atau memang ada dampaknya untuk biota laut, untuk coral reef-nya segala macam gitu. Jadi kudos buat tim produksinya yang bisa membawa kita ikut menyelam dan ikut menyelam ke bawah laut dan menyelami pemikirannya Pak Teguh juga gitu. Oke, sebentar, saya mau konfirmasi satu hal. Jadi ada anggapan bahwa proyek terumbu karang buatan itu sudah cukup banyak. Iya, memang banyak sekali. Project pembuatan terumbu karang buatan itu udah cukup banyak banget di Indonesia, di dunia itu banyak sekali. Ada yang dalam konteks seni atau ada yang dalam konteks ya cuman koralnya ditanamkan di substrat gitu, kemudian ditenggelamkan. Substratnya biasanya semen ya, biasanya ada mixture-nya khusus lah gitu. Kemudian dibuat, ditenggelamkan di bawah laut, udah selesai gitu. Jadi itu sebenarnya banyak sekali. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi saya mau mengundang kalau ada teman-teman yang mau urun bicara, silakan sekarang kesempatannya. Oh, ada sebelah situ, sorry. Ya, ada Mas Arya. Silakan mikrofonnya. Maaf, untuk keperluan perekaman tolong disebutkan nama ya, karena kami biasa merekam, nanti suatu saat dibuat transkripsinya supaya lebih jelas gitu. Silakan. Selamat malam semuanya. Perlu saya memperkenalkan diri mungkin dulu. Nama saya Ilham, biasa dipanggil Ilo. Saya alumni STISI. Kebetulan saya juga diver. Dari apa tadi yang saya lihat di sini, salah satunya diver ada yang saya kenal, Pak Abdul Wahab. Saya terakhir ketemu di Batam 2017. Yang dari saya mungkin pertanyaan Pak, yang ingin saya tanyakan ke Bapak, apa yang menjadi pertimbangan Bapak kalau artificial reef ini akan saya tenggelamkan di sini gitu. Dari 8 spot yang saya lihat tadi, apa yang menjadi pertimbangan Bapak? Gitu? Pemilihan lokasi ya maksudnya? Pemilihan lokasinya, pertimbangannya apa? Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas Ilham. Oh ya, satu lagi Pak, satu lagi. Mungkin secara teknis, apakah ada kedalaman tertentu? Ya, kedalaman tertentu. Kalau si objek ini, artificial reef ini harus ditenggelamkan di kedalaman berapa gitu? Mungkin itu aja. Oke, makasih Mas Ilham. Itu pertanyaan penyelam, bukan seniman ya. Silakan Pak Teguh. Terima kasih. Saya desain interior Pak. STISI, cuman diver juga. Makasih. Ya, makasih. Silakan Pak Teguh. Makasih Mas Ilham. Yang pertama dari pertanyaan kedua, karena saya lagi masih ingat, itu maksimum 9 meter karena kami masih membutuhkan sinar matahari. Jadi kalau di bawah 9 meter biasanya lebih lambat. Bahkan yang di Wakatobi itu di Pantai Waha itu hanya 5 meter. Gitu. Terus pertanyaan pertama tadi apa? Pemilihan lokasinya. Pemilihan lokasi mungkin terus terang
Saya ini hanya senimannya, jadi istri saya yang Oh, yang kalau gitu kita iya. ajak Mbak Mira. bisa. Saya pikir juga memang penting ya, kenapa di pantai itu, di pantai ini bukan Iya. yang lainnya. Silakan. Ya, jadi sebenarnya parameter lokasi itu banyak sekali faktornya. Tapi misalnya kita bisa mulai dari kami bicara dengan komunitas-komunitas setempat, atau lebih gampangnya gini, selama ini kami bekerja sama dengan Marine Biology dan hal ini adalah teman-teman dari IPB. Nah, mereka itu kan melakukan penelitian di mana-mana di Indonesia. Jadi misalnya saya bilang, Pak Begin, saya lagi mau cari lokasi di Sulawesi. Kira-kira ada nggak lokasi yang bisa ditempatkan artificial reef gitu? Sebenarnya parameternya tuh gini, dia harus memang karangnya udah rusak, dalam arti lokasinya udah penuh dengan pasir, tapi masih ada terumbu karang yang sehat, yang bisa menyebarkan sporanya untuk nanti dia menempel di si struktur artificial reef. Jadi parameter pertama, areanya berpasir tapi masih ada coral yang sehat, dan berpasirnya harus topografinya cukup landai. Jadi kalau dia sangat miring, strukturnya susah untuk grounding. Apalagi kalau dia kayak di Bunaken gitu ya, banyak sekali yang bilang kenapa nggak di Bunaken gitu. Bunaken itu banyak sekali wall. Kalau wall tuh kita susah mau masangnya gimana gitu ya. Jadi memang harus landai minimal. Jadi ada apa topografinya gitu. Tapi nggak boleh terlalu apa namanya dangkal. Kalau terlalu dangkal nanti orang bisa datang nggak perlu nyelam, nanti ketendang-tendang. Nah, jadi minimal kalau dia selam tuh kan dia floating atau snorkeling. Jadi untuk mencegah kerusakan gitu ya. Itu. Lalu parameter kedua kualitas air. Jadi makanya biasanya perlu masukan dari teman-teman biologi karena ada urusan apakah airnya mengandung nutrisi yang cukup, pH-nya cukup, kemudian dari urusan salinitas. Jadi ini urusannya teknis banget gitu ya. Kalau urusan teknis checklist teknisnya udah beres, jadi salinitas, pH, kontur, topografi, arus gitu ya, kemudian perbedaan pasang surut dan sebagainya itu udah oke. Hal kedua yang kita cek adalah komunitas lokalnya. Di daerah itu apakah udah ada komunitas lokal yang peduli kepada masalah konservasi. Karena intinya adalah komunitas lokal ini akan kita ajak dari awal, dari feasibility study, dari logistik, sampai menenggelamkan, dan mereka yang terakhir akan diserah terimakan. Ketika mereka diserah terimakan si artificial reef-nya ini, mereka yang kemudian akan mendapatkan manfaat paling banyak. Jadi entah itu bisa jadi objek penelitian, atau sesederhana mereka bisa bawa tamu untuk ikut melihat si artificial reef, bahkan ikut misalnya dijual dalam tanda kutip ya, jadi paket untuk ikut menanam bibit. Betul. Jadi dan spot dive-nya nggak cuma untuk lihat dan foto, tapi bisa ikut ikut pasang bibit karangnya gitu. Dan poin ketiganya adalah lokasi itu cukup dekat supaya bisa jadi objek penelitian dari kampus yang terdekat. Jadi kampus terdekat ini perlu dilibatkan nggak cuma di feasibility study-nya aja, tapi juga gimana mereka bisa datang untuk melatih si komunitas lokal bagaimana caranya melakukan monitoring dan maintenance supaya si karangnya bisa tumbuh untuk jangka yang panjang. Karena ketika dia udah masuk di bawah air, faktor matinya masih banyak gitu ya. Entah karena sedimentasi, entah karena kemudian perubahan cuaca, entah kemudian karena kena arus dan sebagainya gitu. Jadi memang dalam proses 10 tahun ini juga Pak Teguh juga bisa lihat gitu. Ada desain rancangan yang mungkin terbalik atau patah atau karangnya udah besar tapi kemudian kena arus jatuh. Jadi itu semua jadi pembelajaran sebenarnya. Kayak yang di Wakatobi itu malah setelah 10 tahun terus terang strukturnya kolaps. Tapi kolaps dalam arti yang positif karena dia ditumbuhi karang sedemikian beratnya sampai nggak bisa lagi menahan
beban strukturnya. Padahal waktu kami bangun pertama kali, masih bentuk gambar, itu sudah kami melibatkan insinyur sipil. Jadi mereka udah hitung dengan beban segini, kakinya harus sebanyak apa, materialnya harus sebesar apa gitu. Tapi sayangnya insinyur sipilnya bukan diver. Jadi dia kayaknya melupakan faktor karang kalau tumbuh sedemikian besarnya, itu bebannya bisa berlipat-lipat dari yang dia antisipasi gitu. Jadi yang di Wakatobi kolaps tapi dalam arti yang positif sebenarnya. Jadi bentuknya berubah tapi ya untuk hal yang baik gitu. Jadi udah checklist ke situ dan yang berikutnya tentunya terus terang sponsor Pak. Kadang-kadang jadi gini, kami di Yayasan Terumbu Rupa udah punya blueprint di Indonesia dari yang tadi ya. Jadi dari aspek scientificnya, dari aspek komunitas lokalnya, dari aspek kampusnya. Ini udah nih checklist, lalu diajukanlah ke sponsor atau donatur atau siapapun. Kadang-kadang kan kita harus kompromi dengan yang namanya kepentingan kedua belah pihak. Jadi mereka misalnya akan bilang sesederhana, di lokasi situ saya nggak punya kantor cabang. Nanti kalau peresmian impactnya apa gitu ya. Atau diusulkan kemana, wah saya kalau mendatangkan media ke sana bayar tiketnya mahal. Nggak ada yang bisa lebih dekat. Jadi memang kadang-kadang gitu ada, ya terus terang mau nggak mau akhirnya kompromi ya. Jadi ya itu tadi kami menyodorkan blueprint yang kami punya, tapi misalnya pemilik dananya akan bilang saya maunya di situ aja. Ya udah kita cari lagi yang kira-kira bisa mendekati itu tuh yang mana gitu. Jadi yang Bapak lihat di film itu adalah hasil berbagai kompromi dan berbagai checklist yang kami lakukan sih Pak. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mbak Mira. Nah teman-teman tadi kan sudah disinggung ya, karena Artificial Reef itu adalah satu proyek yang skalanya monumental, maka pekerjaannya banyak, jadi dibuatlah Yayasan Terumbu Rupa untuk menyokong proyek tersebut. Mbak Mira dari Yayasan Terumbu Rupa, sementara Mbak Intan dari Artopologi yang menginisiasi film dokumenternya Bisikan Terumbu. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi yang mau urun bicara? Silahkan di sebelah sini, tolong mikrofonnya. Sekali lagi untuk keperluan perekaman tolong disebutkan nama. Halo, selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rifki dari Bandung Barat, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah. Kebetulan rumah saya menghadap dengan Gunung Burangrang. Dan biasanya waktu kecil saya melihat gunung, biasanya ngelukis tentang gunung, terus dengan segala manfaatnya, ada sawah, aliran sungai, kemudian kebun-kebun. Dan setelah menonton Bisikan Terumbu ini mungkin dalam benak saya atau mungkin ke anak saya kasih tahu bisa lukis terumbu karang yang bagi saya, sepengetahuan saya terumbu karang itu biasanya tetap tumbuh dan warnanya ada macam-macam ya Pak ya Bu. Ada yang biru, hijau, ungu atau warna lainnya. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Teguh tentang pandangan Bapak atau visi Bapak mengenai kalau diibaratkan proyek Artificial Reef ini sebagai lukisan gitu Pak, Bapak memilih dalam cakupan Indonesia, Bapak memilih lukisan yang dengan kanvas yang besar di Indonesia atau memilih kanvas yang kecil tapi banyak di Indonesia gitu? Atau secara radius gitu Pak, maksudnya dalam memilih radius Artificial Reef yang besar atau hanya Artificial Reef dengan radius yang kecil. Misalkan di Bali satu titik di Bondalam, kemudian ada lagi satu di Padangbai atau di Penida atau di depan Nusa Dua atau misalkan di Raja Ampat yang sekaligus radiusnya besar seperti itu. Jadi lebih pilih radius yang besar atau radius yang kecil tapi banyak di Indonesia. Bisa dimengerti nggak ya? Terima kasih. Mengerti nggak Pak Teguh? Saya manggut-manggut aja. Saya moderator kan nggak harus jawab, jadi manggut-manggut aja. Kebetulan major saya seni lukis ya di Berlin dulu. Jadi pada saat tentunya kami juga harus belajar teori warnanya Eden segala macam. Itu pada saat saya pertama kali
diving dan kemudian sering diving sampai sekarang pun kagum sekali pada alam karena mereka alam itu bisa melukis dengan warna-warna yang kalau mungkin kurator seperti Mas Jenong atau Mas Heru bilangnya ini kitsch. Ya, ini kok norak banget tapi bagus gitu loh. Jadi saya sendiri tidak sanggup melukis apa yang alam lakukan di bawah laut. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua tadi apa? Lupa lagi. Aduh. Radius pusat di satu tempat atau juga? Ya, semua seniman itu kan gigantomani ya. Jadi maunya besar, maunya banyak dan lain-lain. Tapi kalau urusan itu harus tanya ke istri saya lagi, Mira, karena dia yang harus menghadapi masalah-masalah itu. Kalau misalnya saya sendirian ya, hanya sebagai seniman mungkin proyek ini tidak akan jalan karena saya belum apa-apa saya udah marah. Ketemu sama orang Pelni gitu, ngomongnya bahasa Indonesianya lain loh dengan bahasa Indonesia saya. Pasti saya marah. Jadi dia yang menghadapi mereka dan menerjemahkannya gitu. Jadi memang semuanya tergantung dari teman-teman komunitas, dari teman-teman marine biology gitu. Jadi kepengennya sih banyak dan gede-gede, tapi nggak semudah itu gitu. Justru yang saya inginkan sekarang itu dengan adanya film Bisikan Terumbu itu bisa mengundang atau menggerakkan teman-teman seniman muda supaya mereka juga bergerak. Kalau saya sendiri saya nggak mungkin bisa menyelesaikannya. Oke, makasih Pak Tegus. Mas Rifki saya pikir cukup jelas ya. Jadi dua-duanya maunya ya gede ya banyak gitu. Tapi kembali ke tadi paparan dari Mbak Mira, ada banyak variabel yang harus diperhitungkan supaya si karyanya benar terwujud ada di laut. Silahkan, siapa lagi yang mau sebelah sini, tolong. Oh, di sini juga ada, oke. Sini dulu deh, biar karena mikrofonnya ada dekat sini, kemudian ke sana. Sekali lagi untuk perekaman, tolong sebutkan nama. Halo, saya Nisa, profesor Jiwa. Dan saya penasaran, kan tadi bercerita ada apa di sana yang bertanya tentang alasan pemilihan bulan. Nah, kalau saya pengen tahu, penasaran, kan ada mungkin ini udah mungkin proyek pertama, pengen tahu ceritanya Pak, untuk mungkin sekarang itu proyek pertamanya bagaimana ya, mungkin ada ceritanya yang di atas lautnya bagaimana, yang di bawah lautnya bagaimana, seperti itu sih Teh. Lebih kebetulan saya sendiri backgroundnya perikanan, jadi pengen tahu cerita teman-teman di bawah laut kayak gimana dari sepanjang proyek ini. Oke, Kang Jiwa, berarti ini ke Mbak Mira ya, artificial reef yang pertama Mbak Mira. Ya, jadi kalau kita ngomong spesifik yang pertama banget itu di Senggigi, berarti sekarang udah hampir 10 tahun ya. Sebenarnya ada tapi sangat sebentar tadi. Di Senggigi itu kondisinya dalam 18 bulan ya, 18 bulan dia udah mulai berdatangan ikannya dan karangnya udah tumbuh. Bahkan yang di Senggigi itu kan namanya Domus sepiae. Inspirasinya adalah domus itu artinya rumah, sepiae itu cumi-cumi. Karena dulu Pak Teguh awalnya waktu dia diving di Senggigi, Senggigi adalah gudangnya cumi-cumi. Nah, sekitar 18 bulan setelah dia di bawah air, lalu kami diving lagi di sana. Udah mulai tumbuh karang-karangnya, tentu aja ada spons dan sebagainya. Cuminya udah balik. Kita udah bisa menemukan ada cumi walaupun baru 1-2, tapi dia udah balik ada di sana gitu. Dan yang kedua, ketika kita bicara soal maintenance tadi, sebenarnya di beberapa lokasi, terus terang kalau memang dananya ada, kami mensyaratkan untuk melakukan maintenance dan monitoring selama 2 tahun. Dan di situ kita kayak di Kepulauan Seribu setiap hari akan ada diver 3 kali sehari, dia membersihkan sedimen, kemudian dia periksa kondisi karangnya dan diukur, dan kemudian juga
dilakukan identifikasi biota laut. Jadi kita bisa ngeliat grafiknya dari yang tadinya nggak ada, kemudian datanglah misalnya jenis ikan herbivora apa, lalu nanti mulai ada ditemukan nudibranch, lalu ada bintang laut, lalu ada ikan-ikan yang medium ya. Jadi dari identifikasi biota lautnya kita bisa ngelihat pertumbuhannya sih. Jadi yang kemarin juga Pak Begin sampaikan kepada kami, kalau mau ngelihat apakah si artificial reef ini secara ekosistem memberikan dampak atau enggak, jangan cuma ngelihat dari pertumbuhan karangnya aja. Jadi memang walaupun karang itu kami ukur setiap bulan ya. Jadi ketahuan bibitnya ditanamnya sekian, nanti fast forward 2 tahun kemudian kelihatan pertumbuhannya apa gitu ya. Tapi juga dilihat seluruh ekosistemnya. Jadi ada karangnya, ada ikan-ikannya, ada nudibranchnya, ada biota-biota lainnya. Sejauh ini kalau kita ambil pukul rata 2 tahun aja, itu udah ada perubahan yang cukup signifikan sih. Walaupun balik lagi kalau kondisi airnya, katakanlah di Wakatobi nutrisinya banyak, mineralnya banyak, dibandingkan 2 tahun di Pulau Seribu yang polusinya sangat tinggi, sedimentasinya tinggi. Walaupun perubahannya ada, tapi jauh. Jadi kalau di let's say di Wakatobi dalam 2 tahun karangnya bisa bertumbuh jauh lebih, bisa let's say 10 cm gitu ya. Lalu ikannya grafiknya juga tinggi sekali biotanya. Kalau di Pulau Seribu ya bisa sepersekian ya dalam periode yang sama ya. Gitu. Terima kasih Mbak Mira. Tadi ada penanggap sebelah sini. Mikrofonnya tolong. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Bapak, terima kasih saya sudah bisa hadir di sini. Sedikit yang saya tanyakan. Perkenalkan dulu, saya Lady dari Bapak Alam Unpas Bandung. Saya juga diver. Saya hanya ingin menanyakan apakah sudah ada penelitian terbaru tentang dampak keberlanjutan artificial reef yang dibuat oleh Bapak terbaru di tahun 2025 ini ataupun terakhir di September. Terima kasih, itu saja. Oke, makasih Mbak Leni. Ini siapa yang merespon? Pak Teguh, Mbak Intan, Mbak Mira? Kalau yang terbaru belum ada, tapi yang tadi di film juga saya sebutkan bahwa sudah ada 3 karya S1 Marine Biology dan Pak Dr. Begin juga sudah pernah membuat jurnal mengenai karya-karya saya ini. Bahkan saya pernah ngomong sama Mas Jenong, bahkan Pak Begin itu pernah nantang, Mas saya udah bikin jurnal, mana teoretikus seni rupa kita bikin buku bersama. Oke. Ya itu ajakan yang menarik. Nah itu mungkin sudah ada informasinya, mungkin si artikel jurnalnya bisa dicari ya. Ya di Institut Pertanian Bogor. Karena sudah semakin malam ya, saya mengundang 1 penanggap terakhir. Oke. Oh ada 2, boleh dua-duanya, silakan. Sebelumnya selamat malam. Nama saya Ahmad Sujiwo dan saya baru siang ini merasa paham soal ekosistem di Medan Seni Rupa. Jadi sempat dengar beberapa terms baru dan menarik buat saya itu perihal kami dan sesuai dengan semua menarik dari korban. Pertanyaan saya adalah bagaimana pelembagaan pada karya yang sifatnya lebih publik, meskipun tadi ada yang minta ada pasalnya lebih. Ini aku bisa bilang karyanya akan hidup terus dan mengalami perubahan tadi misalnya jadi kolaps atau misal kemarin sistemnya jadi lebih baik. Terus kemudian terlebih jika tadi menggunakan persoalan environmental art
apakah dia berhenti pada eksponental insight-nya saja tadi terumbu karangnya jadi terus, atau pada kasusnya memang diperlukan insight seperti researcher yang selalu menjadi tapi bisa nelayan membanking lagi mesin rantai, lalu bagaimana hal ini bisa menjadi cukup transformatif bukan hanya pada medan seni, mungkin jadi muncul hal-hal yang bentuknya baru dengan lingkungan baru, tapi pada kehidupan secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Kayaknya ini ke Mas Agung. Silakan. Terima kasih Ahmad ya. Ya baru tadi siang ya materi tentang ekosistem, tapi nantinya akan sampai juga sih. Kalau yang materi tadi siang tuh masih seputar dunia seni ya. Nantinya akan sampai juga ke jejaring aktor nyalaturnya itu ya. Nah, sebetulnya ya, ini juga mudah-mudahan bisa nyambung dengan beberapa lontaran sebelumnya ya, tentang dampak, kemudian tentang tadi juga pelembagaan ya, ditanyakan siapa ini yang melembagakan. Kalau bentuk kegiatannya adalah seni, sains, tourism ya, semuanya terlibat di situ gitu ya. Sebelumnya kan kalau yang namanya misalnya penemuan atau inovasi saintifik itu yang melembagakan misalnya yang kemudian memvalidasi itu sebagai sebuah inovasi seni, misalnya bisa aja LIPI gitu ya. Kalau seni berarti kan yang memvalidasi itu museum gitu. Sementara ini kan satu proyek yang justru dia tidak jelas bentuknya gitu ya. Kalau dari sisi itu, dia tidak bisa ditempatkan di satu bracket saja, di seni saja tidak bisa, environmental activism saja juga tidak bisa, inovasi saintifik dengan keterlibatan marine biology dan lain-lain juga tidak bisa. Jadi ini justru sesuatu yang membutuhkan pelembagaan secara lebih luas ya, jadi tidak eksklusif pada seni gitu. Nah, bukankah ini menarik karena tadi pengen nyambungin juga dengan yang disampaikan oleh Pak Bambang mengenai dampak ya. Dengan proyek yang sifatnya seperti ini, sifatnya misalnya bisa kita katakan multidisiplin, kemudian sifatnya juga bisa cukup ambigu juga gitu ya. Apakah ini karena artificial reef sendiri ya proyek seni terumbu artifisial itu bukan Mas Teguh yang memulai. Ya, jadi sudah ada dari tahun 70-an juga pematung yang di Meksiko misalnya yang juga membuat bentuknya sama ya. Bentuknya sama, tapi bukankah tadi dijelaskan oleh Mbak Mira, proses yang dijalani untuk mewujudkan karya ini sampai bisa tenggelam ke laut itu di Indonesia pasti beda banget dengan di Meksiko. Negosiasinya, kemudian cara resepsi dari mungkin pemerintah, nelayannya di sana beda gitu. Jadi ini tetap sifatnya site specific gitu ya. Jadi tetap lokal gitu dalam pengertian otentik juga gitu ya, karena dia proyek ini bisa terjadi dengan negosiasi, dengan diskusi yang sama sekali berbeda dengan konteks yang lain. Jadi justru proyek semacam ini yang menurut saya kemudian punya dampak dalam pengertian itu Pak. Jadi luas. Dan kalau misalnya tidak dipresentasikan di Selasar misalnya atau di Artjok, apakah orang akan memikirkan proyek-proyek artificial reef semacam ini gitu? Orang-orang seni ya pada umumnya ya. Dan yang tadi saya sebut, justru proyek semacam ini menginspirasi pandangan kita tentang betapa sempitnya ekosistem seni itu sebetulnya ya. Sempit, elit, eksklusif gitu ya. Tapi proyek ini enggak, proyek ini justru punya potensi untuk memperluas pengertian ekosistem itu sampai kemudian tadi saya terpikir bukan post-human Pak, tapi multi-species art ecosystem gitu. Jadi ya post-human juga cocok ya. Jadi dalam pengertian ekosistem ini, karya ini memancing atau menumbuhkan pengertian ekosistem yang tidak berpusat pada manusia saja. Dan di situ manusia jadi kecil dibandingkan laut, dibandingkan arus air, dibandingkan cahaya matahari yang justru pengaruhnya sangat banyak pada objeknya. Mas Teguh itu hanya memantik saja, kemudian proses yang selanjutnya itu terjadi di alam gitu ya. Nah, lalu
kaitannya dengan environmental art. Sebetulnya sudah banyak yang sinis pada istilah ini ya. Sudah banyak yang sinis gitu pada istilah environmental art karena dianggap ada istilah dia tuh rentan sekali pada greenwashing ya. Pada greenwashing gitu. Greenwashing itu seperti kasus misalnya sebuah perusahaan tambang mensponsori pameran misalnya ya, yang temanya lingkungan misalnya gitu ya. Jadi untuk mencitrakan perusahaan itu sebagai sebuah enterprise yang peduli pada lingkungan, dia mendukung pameran yang temanya lingkungan, itu sebuah greenwashing. Environmental art itu sangat rentan pada itu. Tapi menurut saya ini lebih dari environmental art karena yang terlibat itu bukan cuma ekosistem seni, justru ada nelayan di situ. Belum lagi kalau kita pikirkan aktor non insaninya tadi ya, terumbunya sendiri, ikan yang kemudian bisa hidup di situ, airnya gitu ya. Jadi kita harus memikirkan ini secara luas. Dan saya bayangkan kalau semua seniman bisa berpikir seperti ini, bisa karena gini, antara aktor dengan ekosistem gitu ya, itu kadang-kadang kayak ayam dan telur gitu ya. Orang pengen jadi seniman tuh karena melihat dunia seni justru, ya kan? Saya pengen jadi seniman karena ada galeri, ada kolektornya, saya bisa hidup dari situ. Coba kalau kita perluas bayangan tentang ekosistem ini, bukan cuman yang tadi ya, galeri, kolektor, auction house atau apapun, tapi dunia ini secara keseluruhan. Dan semua seniman berpikir seperti itu, mungkin insya Allah dunia ini akan lebih baik gitu. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung. Oke, penanggap terakhir tadi. Saya boleh tambahkan sedikit dengan bahasa sederhana. Jadi kebetulan kan kita di Bandung nih banyak orang Sunda yang suka makan sambal sama ikan teri. Bener nggak? Ya. Dan ikan teri itu sebenarnya ikan herbivora. Dia makanin lumut-lumut yang ada di struktur artificial reef saya karena lumut itu rebutan oksigen dengan koral. Gitu. Justru kalau saya boleh sederhanakan bahasa saya menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Profesor Bambang, saya kalau bicara sama tukang las saya, ini tambahi kamar kos-kosan. Dikasih kamar kos-kosan lagi, sini ada plat, pasang lagi situ. Jadi supaya herbivora itu bisa cepat sembunyi, supaya tidak dimakan oleh predator. Gitu. Jadi pikiran saya sebagai seniman hanya sampai situ aja, nggak sampai ke birokrat. Oke, terima kasih Pak Teguh, tambahan yang menarik. Silahkan. Cek. Oke, perkenalkan saya Sigit. Kebetulan kalau di bidang konservasi tidak di bawah air tapi di atas air di hutan, sempat membantu beberapa proyek-proyek konservasi. Nah yang ingin saya tanyakan pertama dari apresiasi banget untuk pembuat film ya, bagaimana nih tingkat kesulitan merajut dokumen film yang tadi sekian lama kemudian menjadi besar, dan ini dengan sekian lama pun baru bisikannya aja, apakah ada rencana berikutnya jadi teriakan terumbu atau apa gitu ya, akan kalau berlanjut. Kemudian apakah dari Bapak juga inspirasi artifisial ini apakah mau dibawa juga ke atas laut dengan kondisi hutan kita yang sedang tidak baik-baik saja? Itu mungkin. Terima kasih. Wah, ini ajakan. Boleh, silakan ajakan untuk Mbak Intan dari sisi pembuatan film, lalu Pak Teguh untuk menyelamatkan hutan. Wah, dari bisikan menjadi teriakan ya. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya. Cuman apa namanya ya? Kami selalu open untuk apa nih pengembangan berikutnya dari film Bisikan Terumbu ini. Sebenarnya pada saat proses film dokumenter ini berjalan, kami sempat buat semacam spin-off kecil untuk beberapa sponsor yang turut ikut serta
dalam proyek ini, salah satunya adalah Samsung. Jadi waktu itu ada semacam spin-off kecil yang kami buat di proyek Bali Utara, judulnya Whisper of the Sea gitu. Jadi bisikan terumbu tapi bahasa Inggris gitu. Apa namanya, dan di situ sih sebenarnya juga mendokumentasikan karya Pak Teguh ini yang khususnya berada di Bali Utara dengan menggunakan Samsung Galaxy dan S25-nya dan tab-nya gitu. Jadi sudah ada di YouTube Artopologi juga, bisa dilihat kalau misalnya memang mau. Dan jadi hal-hal perspektif-perspektif dan angle-angle berbeda itu kami terus cari. Semoga tadi kata Mbak Mira juga, semoga ketemu kolaboratornya yang bisa mewujudkan ide-ide itu. Oke, makasih Mbak Intan. Pak Teguh silakan. Reformasi 98 masih ingat ya? Salah satu target, ingat lah. ya, salah satu targetnya adalah desentralisasi kan, istilah ya, bagus. Desentralisasi. Ya, jadi ada, dan desentralisasi itu pernah kami nikmati, Yayasan Terumbu Rupa pernah menikmati hal itu dengan karena semua kegiatan itu perlu izin. Dan izinnya Mira bisa hanya minta ke lurah, kecamatan, kemudian ke DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan. Tapi sekarang, mungkin Mira yang bisa jelasin. Sekarang itu kami punya ada satu proyek yang sudah ada sponsornya di Kepulauan Seribu, udah dua tahun ya. Sudah 2 tahun izinnya tidak keluar, karena yang harus tanda tangan izin adalah Menteri KKP. Ini negaranya Mas Heru. KKP, Kelautan dan Perikanan. Jadi ya harusnya bisa diselesaikan oleh lurah dan camat. Kenapa? Dan kalau misalnya ada wilayah Taman Nasional, oleh Taman Nasional. Dan sekarang makanya Yayasan Terumbu Rupa sampai sekarang belum bisa bikin karya baru lagi karena terhambat oleh proses perizinan itu. Oke. Jadi jangan minta saya ke hutan. Hutannya juga udah habis kok. Saya kemarin ke Kalimantan Barat udah kosong. Tapi kok pertanyaannya selalu ke saya semua itu. Ini ada Profesor Bambang yang saya ingin dengar beliau berbicara mengenai hal ini. Oke, saya pikir tadi jawabannya sangat diplomatis. Jadi kalau mau berharap ada seniman, Pak Teguh atau siapapun bikin karya yang sifatnya mengadvokasi lah perbaikan lingkungan di hutan atau dimanapun, tolong bantu ya birokrasinya ya. Jangan senimannya disuruh mikirin gituan juga, jadi ya susah lah. Sekali lagi ini makin malam, saya akan meminta closing remark dari para pembicara. Tapi sebelumnya saya mau meminta tanggapan dari kita kedatangan 2 teman dari Wanadri, ada Kang Aat dan Kang Doni. Teman-teman Wanadri itu menginisiasi proyek-proyek atau ekspedisi kelautan ya. Di antaranya itu adalah pelayaran mengunjungi pulau-pulau terluar Republik Indonesia. Dan kalau teman-teman membayangkan pulau-pulau terluar Republik Indonesia, maka itu perjalanannya adalah perjalanan laut. Nah, jadi kita bisa bayangkan teman-teman Wanadri untuk ekspedisi itu maupun ekspedisi yang lainnya itu akan menghadapi persoalan yang mirip juga dihadapi oleh Yayasan Terumbu Rupa. Kita akan berhadapan dengan struktur, kelembagaan, juga lingkungan sosial, dan tentu saja itu artinya kan paradigma ya. Nah, yang saya ingin minta tanggapan dari teman-teman Wanadri setelah melihat film ini dan barusan berdiskusi, paradigma darat dan laut ini loh, sebenarnya gimana sih? Apakah itu bisa disebut senjang atau misalnya yang satu mendominasi yang lain, dan persoalan apa sih dalam hal paradigma darat dan laut ini yang sebenarnya seringkali menjadi problem lah untuk secara kolektif bagi bangsa Indonesia. Silahkan.
Salikonya. Ya. Terima kasih. Sebelum ke semacam dikotomi darat laut bagi negeri kita, gitu ingin mengucapkan terima kasih saya sebetulnya pada forum ini ya. Pertama, Kang Wabang betul ya, fungsi seni itu ketemu di sini gitu. Waktu kecil saya sering dengar omongan di mana-mana tuh dari para seniman sebenarnya bahwa seni itu siraman rohani katanya. Gitu. Makin kesini makin enggak tuh, karena siraman rohani itu yang dakwah-dakwah sekarang tuh, yang semakin polutif justru ya. Sekarang dakwah-dakwah itu, jadi itu siraman rohani hanya itu. Pas seni itu siraman rohani. Dan yang Mas Teguh, karya Mas Teguh itu siraman rohani banget gitu. Misalnya saja beginilah, ditenggelamkan, karya yang bagus ini ditenggelamkan. Ditenggelamkan itu kan konotasinya biasanya dimatikan atau dibuang dan seterusnya. Tapi kan ini justru ditenggelamkan, disimpan pada medan kehidupan untuk menghidupi kehidupan itu sendiri gitu. Karena kan banyak juga proyek yang mematikan kehidupan, banyak banget gitu. Justru itu satu. Kemudian tentang ekosistem tadi, agak panjang sebetulnya ingin. Tapi kalau di kearifan tradisi kita, ekosistem itu enggak sekadar ekologi manusia, enggak sekadar ekologi manusia, karena justru ekosistem itu adalah hubungan timbal balik, hubungan kausalitas antar makhluk hidup dengan lingkungannya gitu. Jadi bukan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, tapi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dengan lingkungannya, hubungan segitiga itu yang menjelaskan, sehingga menjelaskan bahwa tadi saya senang banget tuh, justru inti dari karya Mas Teguh itu kan mempertahankan kesetimbangan ekosistem yang sering kemudian diterjemahkan sekarang menjadi kelestarian gitu ya. Padahal kan lestari itu nggak ada. Kalau lestari itu kan langgeng, lana, abadi gitu. Sesuatu yang hidup kan nggak mungkin abadi sebenarnya, terkena perubahan. Tapi yang harus dipertahankan itu kesetimbangan ekosistemnya. Nah, menenggelamkan dalam arti melepaskan karya itu pada ruang kehidupan untuk menghidupi kehidupan itu sendiri, saya kira itu mempertahankan kesetimbangan ekosistem. Keren banget. Jadi terima kasih untuk fungsi seni itu, fungsi seni dalam, jadi itu dampak langsung saya kira memberikan pemahaman yang itu. Makanya kan kalau di kearifan tradisi mah ekosistem teh Kang Agung hubungan timbal balik antar manusia, antar makhluk dengan lingkungannya. Sedangkan makhluk itu kan yang diciptakan oleh Tuhan, itu makhluk itu manusia, hewan, tumbuhan, dan jin gitu. Tapi kita biasanya tentang manusianya aja ngomongnya gitu. Padahal subjek untuk perubahan lingkungan itu ditentukan oleh 4 makhluk itu. Makanya kalau di Sunda mah ini cenah hewan, sasatoan atau tumbuhan itu tumbuh-tumbuhan itu tuh makhluk anu cicing cenah, yang diam saja tapi kan dia memberikan oksigen gitu ya, memberikan daya hidup untuk kita, nggak kemana-mana. Justru kalau pohon pindah-pindah gitu kita yang kaget juga gitu. Kemudian kalau hewan sasatoan itu makhluk anu ulin katanya, makhluk yang bermain, dia mobile kesana sini dan menyebarkan benih dan sebagainya gitu. Peliharaan kita kan kalau diem aja itu, kalau nggak males sakit tuh biasanya. Ini naturnya begitu. Kemudian apa manusia? Manusia itu makhluk anu mimpin katanya. Oleh karena itu dalam terminologi agama kan manusia itu khalifahnya. Jadi ketiga subjek ini pemimpinnya dipandu oleh manusia gitu. Nah, pandangan barat dalam tanda petik yang antroposentris itu menyangka bahwa makhluk hidup sebagai subjek utama itu satu-satunya ya manusia, yang lainnya objek gitu. Itu yang nggak fair tuh. Kalau timur mah nggak begitu betulan, nggak begitu pisan lah. Timur mah yang seperti yang tadi itu. Penjelasan lebih panjang. Oh, kemudian terumbu karang. Jarang orang tahu bahwa keragaman terumbu karang, spesies terbanyak terumbu karang itu paling banyak kan di Indonesia. Alasannya karena pantai kita itu kedua terpanjang di dunia setelah Kanada.
Tapi Kanada nyaris nggak ada terumbu karang karena mereka dingin. Sedangkan Indonesia, Nusantara ini satu kawasan yang diciptakan Tuhan luar biasa indahnya, luar biasa contoh bagi keseimbangan ekosistem. Inilah kawasan Nusantara itu yang tidak ada musimnya lah gitu ya. Matahari bersinar sepanjang tahun. Nggak ada bisa dieksplorasi sepanjang tahun gitu, nggak ada berhentinya tuh. Kalau orang-orang kan musim salju ada rendah gitu ya. Di kita tuh matahari bersinar sepanjang tahun. Kemudian tentang tanah air. Jadi kami itu Wanardi dan Rumah Nusantara melakukan sekarang sebagai orang gunung, orang Bandung itu orang gunung yang tidak punya laut. Tapi sekarang lagi main-main di laut terus tuh. Main-main di laut terus. Karena apa? Karena kemudian timbul kesadaran kita bahwa Nusantara ini, tanah air kita itu 70%-nya adalah laut. 30%-nya adalah tanah. Makanya kita yang entitas yang menyebut tempat pemukiman tanah air gitu. Dan tanah air itu sulit diterjemahkan Kang Bambang ke dalam bahasa apapun. Sehingga kita pernah mengusulkan bahwa tanah air nggak usah diterjemahkan lah. Tanah air aja sebut gitu. Jadi kalau nanti nemu kosakata tanah air dalam bahasa apapun, itulah kita gitu. Itulah Nusantara, tanah air. 70%-nya laut. Lautnya segala ada. Karena itu tadi matahari bersinar sepanjang masa. Tapi ironisnya adalah garis kemiskinan di kita itu yang paling bawah itu nelayan sebetulnya. Padahal nelayan itu nggak usah beternak ikan. Dia disediakan oleh Tuhan, disediakan oleh alam gitu. Garis kemiskinan itu. 30% tanahnya tanah yang paling subur di dunia konon, karena Ring of Fire ada di sini. Gunung berapi ada di Indonesia itu. Garis kemiskinan setelah nelayan itu petani juga. Jadi ini menyadarkan bahwa kita itu jangan-jangan salah urus gitu. Salah urus. Karena pertama kita ini dulu, ini panjang ceritanya, masyarakat kita itu dijauhkan dari laut. Padahal banyak telah ilmiah membuktikan bahwa inilah sebenarnya negeri bahari. Nenek moyang kita itu pelaut-pelaut ulung. Dalam kami sering ngomong begini, ketika bangsa Eropa masih berkubang di laut dangkal sekitar rumah, kita itu udah sampai ke Afrika, Polinesia dan sebagainya. Tapi sejarah itu menghilang kemudian karena kita didaratkan betul oleh penjajahan atas nama apapun gitu. Galakan kapal kita itu bersedikit, kapal-kapal kita pembuatannya finisi yang panjangnya 100 meter segala macam tidak ada, dan seterusnya. Yang paling seperti anekdot tapi kayaknya bener nih kita didaratkan gitu ya. Kehidupan kita itu, ini Pak Sarwono nih, Pak Sarwono Kusumatmaja almarhum yang sering cerita ini. Di seluruh Indonesia sejak taman kanak-kanak gitu, kalau kita disuruh menggambar pasti aja gunung 2 gitu, matahari terus sawah. Darat banget, dan itu terjadi di daerah-daerah yang sekitarnya laut. Ya gitu juga SD itu gitu. Dan kayak gitulah. Jadi terima kasih nih diingatkan tentang laut gitu, tentang laut kita. Karena sebetulnya kitalah negeri bahari. Kita sekarang tengah melakukan, setelah kita melakukan ekspedisi selama penelitiannya, persiapan 2 tahun, kemudian ekspedisinya 3 tahun, mengelilingi Indonesia, mendata 92 pulau terdepan yang berbatasan dengan itu, kemudian berbatasan dengan perairan internasional dan negara tetangga. Kemudian setelah itu kita melakukan juga sirkumnavigasi berkayak laut mengelilingi pulau kecilnya gitu. Kemarin 2 tahun lalu di Flores, kemudian tahun lalu di Belitung, dan sekarang ini sedang berlangsung karena baru berangkat minggu lalu. Kalau enggak anak-anaknya kesini pasti senang bicara begini. Kita sekarang di Pulau Buru. Di Pulau Buru diperluas lagi, tidak hanya berkayak mengelilingi pulau saja, tapi disertai dengan penanaman terumbu karang antara lain. Selain penelitian masyarakatnya, mendaki tebing dan sebagainya. Jadi saya kira ini membuka kesadaran gitu ya, bahwa kitalah negeri bahari sebetulnya yang sekarang ini sedang digencarkan nih oleh
negeri ini gitu, bahwa kitalah negeri bahari. Jadi segala hal ihwal kebaharian kita itu harus digali kembali sebetulnya. Dan saya kira ingin mengusulkan bahwa bisikan terumbu ini kan sangat menginspirasi ya, menggugah kesadaran. Jadi kalau boleh itu diizinkan di share aja di berbagai kalangan gitu ininya, filmnya ini kalau diizinkan gitu. Bahkan sebetulnya ini keren banget nih Mas Teguh, kalau kita merem aja nggak usah lihat gambarnya, narasinya itu sudah menjelaskan banget tentang laut. Itu keren banget tuh. Jadi itulah panjang lebar ininya mah, tapi ya itulah saya kira ini dahsyat banget tuh. Jadi menyadarkan kita lagi bahwa inilah negeri bahari sebenarnya gitu. Dan bagi anak-anak kita pengetahuan ini, informasi ini bisa membuka perspektif baru tentang keindonesiaan yang sebetulnya penuh harapan. Karena apa yang nggak ada di kita. Kalau bicara tentang laut kita banyak dahsyat, banyak betul. Udahlah banyak segala macamnya. Hebat. Panjang banget kalau diceritain. Terima kasih. Terima kasih Kang Aat, mengingatkan tentang frasa tanah air ya. Keren banget. Oke, teman-teman, karena sudah semakin malam, saya meminta closing remark ke tiap pembicara. Kita gelir lagi. Enggak dari sana biar Pak Bambang terakhir. Sengaja saya selalu naruh Pak Bambang terakhir. Lagian tadi Kang Aat ada memancing untuk Mbak Intan tentang distribusi film. Nah, bisa disinggung tentang itu, bagaimana distribusi film Bisikan Terumbu. Terus yang kedua adalah, tadi juga ada pertanyaan kan, tentang kelanjutan ya untuk film-film serupa. Kan ini ada dana Indonesiana gitu kan, tapi kalau nggak ada dana Indonesiana gimana nih kalau bikin film-film kayak gini? Kita tadi sudah sepakat bagaimana alih wahana ini penting untuk menggaungkan proyek-proyek seni seperti Artificial Reef, tapi gimana tuh cara menggalang dukungannya? Oke. Gimana ya? Tanya Mbak Mira lagi. Oke, jadi memang saat ini sekalian closing remark gitu ya. Memang saat ini kami sedang melakukan banyak semacam roadshow ke berbagai institusi, komunitas, perusahaan, bahkan untuk menggalang dukungan itu. Hari ini juga semoga bisa menggalang dukungan dari teman-teman semua yang hadir di sini untuk yang nantinya film ini juga pastinya akan disebarluaskan secara umum. Saat ini pun sebenarnya siapapun yang ingin mengadakan screening di tempat-tempat mereka masing-masing, di komunitas mereka masing-masing, di berbagai kota, bebas, kami bebaskan. Memang saat ini by request, semoga karena kami sedang berusaha memasukkan film ini ke beberapa festival, jadi semoga bisa mendapat apresiasi lebih luas dan semoga dari situ muncul dukungan-dukungan lain supaya kami bisa berkarya dengan film-film lainnya, mungkin dengan karya Pak Teguh atau mungkin dengan seniman-seniman dan maestro-maestro Indonesia lainnya juga gitu. Jadi terima kasih banget untuk dukungannya. Kami cukup senang dan mengapresiasi banyak sekali dukungan dan yang disampaikan kepada kami dan membuat kami jadi semakin semangat. Semoga bisa lebih karyanya bisa jadi lebih banyak lagi dan dukungan semoga dengan pendana-pendana baik dari korporasi atau baik dari kolektor segala, jadi bisa karyanya juga jadi semakin mencakup lebih banyak seni dan meraih lebih banyak hati dan mata orang gitu. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Intan. Geser ke Pak Teguh. Pak Teguh, Artificial Reef itu kan sudah belasan tahun ya. Nah, dalam rentang belasan tahun tuh ada perubahan apa? Apakah misalnya dari sisi pengolahan material atau bentuk menjadi lebih mudah atau justru lebih sulit, atau misalnya dalam hal interaksi sosial juga ada perubahan tertentu selama rentang belasan tahun, dan mungkin ya ini pertanyaan tipikal. Rencana selanjutnya? Kalau urusan bahan dan lain-lain, kami semuanya belajar. Selalu ada kegagalan dan cari solusi lain itu. Terus kalau soal apa tadi?
Kalau soal apa namanya interaksi sosial, karena kan artificial reef Ya. itu kan juga bukan hanya benda, Enggak, tapi juga interaksi sosial. satu hal yang saya perlu utarakan di sini bahwa saya berangkat dari seni rupa. Dan waktu itu saya juga bicara sama Mas Pemat dan Mas Jenong, saya ini kesepian. Karena teman-teman dari seni rupa nggak tertarik. Dari tahun 2014 waktu itu yang di Lombok itu justru yang membuat Tempo memilih saya sebagai Artist of the Year kan. Tapi ngobrol sama teman-teman kurator pada nggak tertarik juga gitu. Jadi justru setelah saya diundang ke Arjok, kemudian Mas Jenong mengundang saya, dan waktu itu saya juga memberi syarat ke Mas Pemat mau pameran di sana, tapi syaratnya karya saya harus boleh dicemplungkan ke laut, jangan dijual, gitu kan. Dan mereka setuju. Dan sejak itu saya semakin tidak kesepian, makanya saya diundang di Selasar gitu, atau Wiwahono mau membeli karya saya hanya dalam bentuk gagasan tapi tetap dicemplungin ke laut gitu. Jadi ada perkembangan itu ada. Tapi saya boleh bicara sedikit dengan bahasa yang sangat sederhana, cerita yang sangat sederhana mengenai insani dan non insani dari Mas Jenong itu. Saya selalu bilang karya saya itu bukan milik saya tapi milik semua ekosistem. Kalau saya satu hari saya diving ke karya saya, itu nama ikannya saya lupa. Itu gigitin saya gitu, tung. Terus sampai saya sebel kan, lama-lama sebel. Saya ngomong, karena ada regulator. Saya bilang ke ikan ya, ich bin der Künstler. Saya senimannya, tapi dia tetap aja mukul-mukul. Itu bukti bahwa teori Anda insani dan non insani itu benar gitu. Jadi dan dari situ saya juga melepaskan ego seniman saya. Oh ini bukan karya saya lagi, ini rumah dia. Dan kebetulan dia mungkin sedang bertelur atau apa, terus jadi defensif. Oke, jadi di laut juga ada galeri sitter ya, tapi tidak mengenali senimannya. Itu satu lagi tambahan. Kalau di darat kan ada galeris yang dapat benefit, ada kurator yang dapat benefit, ada museum yang dapat benefit, dan kolekdol yang dapat benefit, ya kan? Ternyata satu persatu dari teman-teman komunitas yang menjaga karya-karya saya itu, kok tiba-tiba mereka cium tangan salim. Tak pikir saya tua, tapi ternyata mereka juga mendapatkan benefit. Oh, berarti mereka itu galerisnya. Dan satu hari waktu kami syuting di Bondalem di North Bali, beli Nyoman Sugiarto juga peluk-peluk saya, bilang, wah terima kasih bos, terima kasih, saya sekarang punya proyek baru. Apa itu? Semua murid-murid saya yang bule-bule itu saya suruh tanam koral dan bayar. Wah dia galerisnya ini. Gitu. Oke, terima kasih Pak Teguh, cerita yang sangat menarik. Geser Mas Jenong, tadi sudah disebutkan artificial reef ini melintas gitu kan, melintas batas dan seterusnya. Di tengah infrastruktur seni rupa kita yang ya begini-begini aja gitu kan, ya kita perlu lebih banyak dong gitu kan, nggak mungkin hanya Pak Teguh doang. Tadi aja udah ada permintaan, ke hutan dong Pak Teguh ya, masa Pak Teguh lagi gitu. Tapi di luar soal mencari dukungan, kalau misalnya kita balik ke produksi karya atau produksi gagasannya, sebenarnya kita cukup kondusif nggak sih untuk melahirkan gagasan-gagasan seperti ini? Waduh, susah pertanyaannya. Mbak Mira pasti paling bisa jawab sebenarnya, karena yang berurusan dengan
funding dan negosiasi dan lain-lain ya. Tapi minimal yang bisa diupayakan adalah kita jangan bikin Mas Teguh kesepian lagi gitu. Itu yang paling penting. Jadi lebih banyak teman-teman muda yang bisa ketemu Mas Teguh, bisa ngobrol lebih banyak dengan Mas Teguh. Gimana sih cara memperlakukan berkarya itu tidak di kanvas doang gitu ya, tapi melihat dunia ini juga sebagai kanvas misalnya, di mana kemudian apa yang kita lakukan apapun di dalam proses itu dampaknya sangat luas, nggak cuma pada, apalagi jangan sampai pada Anda sendiri sebagai seniman gitu ya. Ini sorry kalau saya langsung aja ke seniman nih. Kebetulan saya tahu ada beberapa seniman di sini. Cara berpikir itu sih sebenarnya, melihat proses kreatif itu sebenarnya bisa didorong untuk punya dampak lebih luas. Dan kenapa tadi saya masuk ke persoalan ekosistem itu ya, karena betapapun istilah itu diadopsi dari natural science gitu, dari sains yang sebetulnya membayangkan ekosistem itu selalu sustainable, dia punya karakter sustainable dan resilience. Alam itu dipercaya bisa merestorasi dirinya gitu. Itu kenapa kemudian menggunakan istilah ekosistem, para biolog ya di awal. Tapi belakangan kan ini jadi sangat human centric ya. Apalagi dengan misalnya dulu tuh ada apa ya, istilah ekonomi kreatif, industri kreatif gitu ya, menggunakan istilah ekosistem juga, tapi yang dipikirkan sebenarnya cuma manusianya aja gitu. Ekosistem adalah misalnya para pengrajin atau desainer atau itu ya. Jadi sangat human centric, dan seharusnya ketika kita menggunakan istilah ekosistem, konsekuensinya adalah kita berpikir juga secara luas. Tidak pada aspek manusia, tapi juga seperti dikatakan Kang Aat, pada aspek lingkungan. Seniman juga punya tanggung jawab pada lingkungan. Catnya itu meracuni lingkungan atau tidak gitu, atau apapun, material apapun yang dipakai itu dampaknya apa sih pada lingkungan dalam masa yang panjang. Jadi itu saya kira pelajaran yang kita patut teladani lah dari proyek Artificial Reef ini gitu. Jadi mudah-mudahan lebih banyak seniman-seniman seperti Mas Teguh. Saya tahu juga ada Pak Tisna yang juga sangat ke arah situ ya. Mungkin yang muda-muda, lebih muda lagi mungkin belakangan Saiful Aulia Garibaldi misalnya, Tepu ya. Nah dari situ saya sulit menyebut nama lain tuh, cuman berhenti di Tepu gitu. Harusnya ada lagi ya generasi yang lebih muda gitu. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Mas Agung. Kita geser ke Pak Bambang. Pak Bambang, saya akan tetap kembali ke pertanyaan saya di awal tadi, karena kan di film juga ada pernyataan dari Pak Teguh, Laut Indonesia itu begitu kaya sekaligus begitu terluka. Jadi di satu sisi kita bergembira melihat Artificial Reef, juga film Bisikan Terumbu, karena ada perkembangan yang menarik untuk dikaji, tapi di sisi lain kan memang hal ini menunjukkan ada kerusakan yang begitu akut. Nah masalahnya adalah kalau kerusakannya sangat akut kan peradabannya juga bisa kolaps. Nah kalau udah nyampe situ apa kabar seni Pak Bambang? Saya setuju bahwa pada dasarnya seni itu suara dari nurani manusia gitu ya. Dan ketika seni sekarang ada perubahan arah gitu ya, menjadi issue based, menjadi berangkat dari persoalan gitu. Itu tuh hal yang menarik sih sebenarnya. Hal yang menarik, saya selalu percaya pada level seperti itu. Seniman itu seperti para rohaniwan sebenarnya, seperti para filosof juga gitu ya, yang pada akhirnya berangkat dari masalah, baru mengotak-atik bentuk dan bagaimana mengungkapkan persoalan ini gitu, karena menembakkannya pada kesadaran dan hati manusia. Saya kira ini suatu tendensi yang memberi harapan gitu, bahwa hari-hari ini bahkan sampai ke level kalau pada karya Mas Teguh nyaris terbalik dari konvensi atau kebiasaan yang lama gitu. Kebiasaan yang lama tuh seniman pengen membuat adikarya yang abadi. Dia Mas Teguh justru menghancurkan karyanya gitu kan ya. Itu demi kehidupan baru. Nah itu sangat profetik sih kalau saya sebut.
ya sangat profetik karena menghancurkan diri dan bahkan pola kerjanya, proses kerjanya yang sangat kolaboratif itu juga mencerminkan bahwa seni sekarang hanya fasilitator gitu. Itu perubahan yang atau kecenderungan yang sangat menarik kalau ini bisa apa disebutnya viral. Itu benih harapan yang menurut saya bisa diyakini sih. Itu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Teman-teman sekalian tepuk tangan. Kita sudah tiba di penghujung acara dan seperti biasa kalau hari-hari ini acara seperti ini harus ada foto bersama. Mohon para pembicara berdiri. Mas Arin tolong bergabung ke sini kita Kenapa? Oh, oke, silakan terakhir. Tadi ada yang ngomong soal jin segala macam. Jadi judulnya Gaung Kedalaman. Tubuh manusia adalah mesin yang jauh lebih peka dari yang kita sangka. Ia memiliki antena-antena halus yang menangkap sinyal dari alam seringkali tanpa kita sadari. Saat berjalan di tempat asing tiba-tiba bulu kuduk meremang meski akal berkata, nggak ada apa-apa. Tubuh tahu ada frekuensi lain yang hadir. Di laut, pengalaman itu berlipat ganda. Kedalaman bukan sekadar air dan biota, melainkan ruang metafisika yang memancarkan gema, gelombang, arus, dan karang memancarkan siaran gaib yang tubuh kita tangkap dengan rasa, dengan getaran, dengan jiwa. Kadang aku bertanya, sinyal apakah ini? Dari mana ia datang? Dari makhluk purba, dari kosmos, atau dari kedalaman batin manusia sendiri? Laut adalah ruang yang menguji kerendahan hati. Ia mengajarkan bahwa manusia hanyalah pendengar yang singkat, sementara gema samudra berusia jutaan tahun. Yang bisa kita lakukan hanyalah membuka diri, menerima pancaran itu dengan setia, meski kita tak selalu mengerti bahasanya. Aku percaya laut adalah katedral metafisik tanpa altar. Ia tidak butuh liturgi, namun penuh doa-doa diam. Terumbu karang adalah kitab yang ditulis waktu. Arus adalah kidung yang tak henti berkumandang. Di sana tubuh hanya bisa menjadi penerima yang rendah hati. Karena apa yang terdengar bukan sekedar suara laut, melainkan arus kehidupan yang sejak awal telah menenun kita dalam jaring kosmik semesta. You are not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop. Gaung kedalaman itu sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita. Tepuk tangan saudara sekalian. Kita sudah tiba di penghujung acara. Mari kita foto bersama dulu. Para narasumber tolong berdiri. Mas Arin silakan bergabung. Fotografer mana? Sambil berfoto saya akan membacakan beberapa pengumuman saat ini.